Halo semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kebaikan selalu ada di samping kita ya. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi berkaitan dengan Permen Pan RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, tahukah Anda, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit didasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kecacatan. Sedangkan ruang lingkup sistem merit meliputi melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin, menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat, menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, memberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi kepada pegawai ASN, melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan, dan memberikan perlindungan kepada pegawai. Sedangkan kriteria sistem merit meliputi seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja, pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka, memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta, memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan, menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu, memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang, dan memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. Penerapan sistem merit. Tahapan penerapan sistem merit meliputi roadmap penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah, pembentukan dan tugas tim penilaian mandiri sistem merit pada instansi pemerintah, penerapan penilaian tingkat penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah, pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan sistem merit pada masing-masing instansi, dan pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit yang sudah dilaksanakan pada instansi pemerintah. Berkaitan dengan roadmap penerapan sistem merit, setiap instansi pemerintah menyusun roadmap penerapan sistem merit. Roadmap dituangkan dalam dokumen rencana aksi yang disertai dengan target capaian dan dampak hasil atas aksi yang direncanakan yang terdiri atas aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Pembentukan dan tugas tim instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib membentuk tim penilai mandiri sistem merit yang ditetapkan oleh PPK. Tim penilai mandiri sistem merit memiliki tugas mengkoordinasikan penyusunan roadmap penerapan sistem merit, membahas perkembangan roadmap penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit, melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit, melaporkan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dengan tembusan Menteri. Susunan keanggotaan tim penilai mandiri penerapan sistem merit terdiri atas unsur kepegawaian, perencanaan, pengembangan,
organisasi, pengawasan internal, dan unsur lain yang terkait dengan aspek sistem merit. Tim penilai mandiri penerapan sistem merit diketuai oleh pejabat yang berwenang. Dalam melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit, pejabat yang berwenang dibantu oleh kelompok kerja yang terdiri atas kelompok kerja perencanaan kebutuhan dan pengadaan, kelompok kerja pengembangan karir promosi dan mutasi, kelompok kerja manajemen kinerja, kelompok kerja penggajian penghargaan dan disiplin, kelompok kerja perlindungan dan pelayanan, dan kelompok kerja sistem informasi. Kawan, penilaian tingkat penerapan sistem merit. Penilaian kepada instansi pemerintah dalam penerapan sistem merit dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, LAN, BKN, dan KASN dengan mengacu pada tata cara penilaian mandiri. Panduan tata cara penilaian mandiri diatur dengan peraturan Ketua KASN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Tim menyusun laporan konsolidasi berupa hasil penilaian mandiri masing-masing instansi pemerintah berupa penilaian pada aspek-aspek rencana aksi. Indeks sistem merit akan dijadikan standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai dengan sebutan sangat baik, baik, kurang, dan buruk. Hasil penilaian mandiri masing-masing instansi pemerintah disampaikan kepada KASN dan KASN melaporkan hasilnya kepada Menteri. Hasil penilaian mandiri akan dijadikan dasar rekomendasi dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit. Pengawasan dan evaluasi penerapan sistem merit. Pengawasan dalam penerapan sistem merit dilakukan oleh KASN. KASN mempunyai kewenangan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemantauan internal terhadap penerapan sistem merit di instansinya masing-masing. Dalam melaksanakan pembinaan penerapan sistem merit, KASN dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB, BKN, LAN, dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia. Evaluasi penerapan sistem merit. Untuk mengetahui kemajuan penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah, Kementerian Pan-RB bersama KASN melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem merit pada masing-masing instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian pada setiap aspek-aspek roadmap penerapan sistem merit yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah. KASN melaporkan hasil evaluasi penerapan sistem merit instansi pemerintah kepada Menteri sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut. Sistem merit ini merupakan kebijakan dinamis yang harus selalu dievaluasi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Evaluasi terhadap kebijakan sistem merit akan dilakukan secara berkala oleh Kementerian Pan-RB. Kawan, berikut bagaimana penyusunan roadmap penerapan sistem merit. Pendahuluan. Setiap instansi pemerintah menyusun profil instansi secara umum terkait dengan manajemen ASN. Profil instansi pemerintah menggambarkan kondisi manajemen ASN secara spesifik pada saat ini untuk menggali potensi dan permasalahan ASN agar perumusan strategi dan arah kebijakan penerapan sistem merit dilakukan dengan tepat. Profil instansi pemerintah dituangkan dalam tabel berikut ini. Tantangan dan peluang penerapan sistem merit. Penerapan sistem merit harus mampu mengantisipasi isu-isu strategis yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar pada masa mendatang. Penerapan sistem merit mampu mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Target penerapan sistem merit. Target yang ingin dicapai dalam penerapan sistem merit dalam beberapa tahun yang akan datang harus mengacu kepada profil instansi pemerintah serta analisis tantangan dan peluang yang dituangkan dalam tabel berikut ini. Strategi dan arah kebijakan penerapan sistem merit. Profil instansi pemerintah harus menjelaskan keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pencapaian target penerapan sistem merit.
Instansi pemerintah menyusun arah kebijakan penerapan sistem merit dalam pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penerapan sistem merit. Strategi dan arah kebijakan penerapan sistem merit dituangkan dalam tabel berikut ini. Yang selanjutnya, program prioritas penerapan sistem merit. Program prioritas penerapan sistem merit dituangkan dalam tabel berikut ini. Sedangkan rencana aksi penerapan sistem merit dituangkan dalam tabel berikut. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena Anda masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa terus tonton video-video saya berikutnya ya.